Vivo Y95 ya. Ini mati total. Oh, ini hanya terbaca Qualcomm 9008. RAM dan penyimpanan ini saya menggunakan eMMC KMRX kapasitas 4/32 GB, dan ini sesuai ya, terbaca RAM 4 GB dan ruang total 32 GB. Jadi oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Bekasi ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar terlebih dahulu. Ini ada 2 unit. Unit Vivo, ini Vivo 2. Kita lihat yang Vivo Y95 ya. Ini mati total. Oh, ini hanya terbaca Qualcomm 9008. Saya coba pasangkan lagi untuk USB nya. Tetap saja ya, dia hanya terbaca 9008, dan untuk unit ini umumnya bermasalah di memori internal yang sudah origin ataupun sudah rusak, dan pergantiannya pun ini untuk Vivo Y91 ini harus satu paket ya. Jadi ini saya dalami dulu dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Ini kondisinya masih utuh, tersegel dengan rapi, belum terkena perbaikan sebelumnya ya. Unit masih utuh, saya masuk ke tahap penanganan. Dan oke, saya mulai masuk ke tahap penanganan saja. Setelah ini saya lakukan pendalaman ya. Ini di-identify via USB, hasilnya sending ping, tidak dapat membaca internal storage-nya. Jadi kesimpulannya permasalahan ada di IC internal storage ataupun IC eMMC-nya, yang mana IC-nya terdapat di belakang ataupun di dalam kaleng ini ya. Ini untuk membuka IC-nya harus membuka dulu kaleng ini. Biasa yang saya gunakan secara ini agar aman melepas kaleng ataupun kapar penutup pelindung IC, agar mungkin ini fungsinya juga sebagai thermal ya, ataupun penghantar panas. Buka perlahan, pastikan tidak ada komponen yang ikut terangkat pada saat melepas kapar ini ya. Lakukan dengan sangat hati-hati. Kapar terlepas, ini IC-nya sudah terlihat ya. Ini saya mulai melepas untuk IC eMMC-nya, yang mana ini LTMC. Ini seri Vivo Y95 LTMC. Kapasitas aslinya itu ada 2 varian, ada 4/32 GB, ada 6/64, ada juga yang 3/32 GB seri LTMC ya. IC eMMC sudah terangkat, bersihkan, lalu cek di box ya. Ini saya gunakan UPI eMMC Toolbox untuk mengidentify IC-nya, dan pada saat diidentify ini lama dan
ini hasilnya tidak terbaca sama sekali ya. Fix unit ini bermasalah di IC MMC dan harus dilakukan pergantian. IC MMC ini sudah tidak dapat digunakan kembali, maka dari itu saya siapkan MMC pengganti, IC MMC baru ataupun yang masih sehat ya. Ini kondisi yang saya pasang MMC clean RPMB untuk IC yang akan digunakan ya. Ini saya memakai seri KMRX kapasitas 4/32 GB dan ini mulai untuk pengisian DAM. Pengisian DAM saya lakukan di UP eMMC Toolbox versi 1155 agar tidak ada bug pada saat pengisian DAM ya. Dan ini ada tulisan merah-merah, biarkan saja, tidak usah dihiraukan. Kembali lagi tulis XTCSD agar merubah bot menjadi user area enable power bot, dan ini kondisi LT nya masih baik. Kita lanjut ke pengisian bagian user partition. Ini user partisinya pilih Pipo 1817. Ini checklist semua kecuali user data ya, jangan di checklist biar penulisan tidak terlalu lama. User data tidak harus diisi karena user data itu bagian internal storage-nya, bukan dari bagian sistem. Jadi kalau tidak diikut sertakan tidak apa-apa. Tunggu proses writing DAM ini sampai dengan selesai. Tambahan untuk seri-seri SDM 439 ya, yang mana IC CPU ini kerusakan internal, belum ada obat untuk pergantian, hanya IC MMC only. Pergantian wajib satu paket agar unit bisa menyala kembali. MMC sudah terisi DAM, lanjut factory reset, kemudian di resize ya agar internal bisa mengikuti MMC yang akan kita gunakan. Dan ini sudah selesai. Klik PRP remove agar pada saat menyala tidak nyangkut di akun PRP. Nah, ini user datanya kita lihat. Nah, ini sudah berubah menjadi 25 ya keseluruhannya. Persiapan IC MMC selesai. Lanjut bongkar untuk IC CPU, kita ganti dengan IC CPU yang baru agar dia tidak terenkrip. Kalau yang IC CPU aslinya ini terenkrip dan ini tidak bisa dibobol, belum ada patch yang tembus dibobol oleh rekan-rekan pengembang, jadi mewajibkan harus diganti satu paket agar unit ini dapat bisa digunakan kembali. Angkat perlahan, pastikan panas sudah merata di keseluruhan IC ya. Hati-hati, model PCB ini mudah mengembang karena jenis PCB nya ini medium temperatur. Jangan terlalu tergesa-gesa pada saat pembongkaran, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya bisa memuaskan ya. IC CPU dan MMC sudah terlepas semua, bersihkan perlahan untuk sisa timah dan lem yang masih menempel ya. Untuk lem yang digunakan di seri ini, dia menggunakan lem resin yang teksturnya sangat lumayan keras ya, jadi berhati-hatilah pada saat proses pembersihannya. Ini IC sudah siap untuk pergantiannya ya. PCB pun sudah bersih, sudah rata, dan ini IC CPU baru sudah saya lakukan rebaling agar mudah pada saat pemasangan ya. Pastikan rata, tidak ada pin yang belum terisi timah, dan ini serinya SDM439. Tepatkan untuk IC nya secara tepat di titik yang sudah disediakan ya. Ini jangan sampai terbalik. Tepatkan tepat di garis yang menjadi pembatas IC nya, jangan sampai dia miring ataupun
dalam istilah lainnya kurang tepat ataupun tidak presisi ya. Gerakan perlahan, pastikan IC sudah menempel dengan sangat sempurna. Lanjut ke proses pemasangan IC MMC yang tadi sebelumnya saya lakukan pengisian dam. Jadi ini ya, MMC sudah terisi pile dan bisa langsung menyala pada saat nanti setelah dipasang lalu di on kan ya. Pasang seperti tadi pada saat pemasangan IC CPU, pasang secara tepat, hati-hati saja, pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa ya. IC CPU dan eMMC ini sudah saya pasang. Ini saya pastikan pemasangan sudah sangat-sangat presisi, dan ini IC eMMC dan IC CPU yang bekasnya ya, yang ini tidak dapat digunakan lagi. Proses pergantian selesai, kita lanjut uji apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Kita lihat saja. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan di unit ini Y95 ya, yang mana kerusakannya ini setelah saya lakukan pembongkaran di IC eMMC. Ini IC eMMC nya rusak dan ini sudah tidak terbaca lagi. Jadi dikarenakan unit ini tidak dapat dilakukan hanya pergantian eMMC nya saja, dan terpaksa untuk menyalakan kembali unit ini harus dilakukan pergantian satu set sama CPU nya. Di sini saya lakukan pergantian eMMC dan CPU unit ini STM439. Tidak dapat dilakukan pergantian eMMC only di seri ini Y91 sampai Y95. Adapun juga di seri Redmi 7A dan Redmi 8A ya, tidak bisa dilakukan pergantian, hanya eMMC only. Harus dilakukan pergantian satu paket agar bisa menyalakan lagi unitnya kembali, karena patchingnya itu belum bisa ditembus ya untuk pergantian eMMC baru, meskipun eMMC dipasang berulang dengan tipe berbeda, kondisi RPM backline, namun tetap saja hasilnya akan getar only. Seperti itu kesimpulannya. Untuk prosesnya di sini saya bongkar eMMC dan CPU, saya pasang CPU, pastikan CPU terbaca 9008, pasang eMMC. Untuk eMMC ini saya pasang kondisi clean RPMB dengan pengisian pull dump via UP eMMC Toolbox. Lakukan resize dan selesailah sudah. Ini dump sudah terisi, sudah saya pasang juga, dan kita uji langsung saja ke LCD apakah sekarang unit sudah dapat bisa menyalakan. Masuknya ini 9008 only ya, terbaca di PC. Ini saya on kan. Sekarang getar sudah ada dan logo piponya pun ini sudah muncul, artinya proses pemasangan CPU baru dan eMMC terisi DAM sudah sesuai dengan harapan. Unit pun sudah dapat bisa menyala, tinggal kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Ini unit sudah dapat masuk ke pilihan awal bahasa, saya next sampai dengan selesai. Nah, unit pun sudah bisa masuk ke menu utama ya, artinya proses pergantian CPU-nya dan eMMC pun sudah selesai. Saya masuk ke tentang ponselnya saja, saya pilih RAM dan penyimpanan. Ini saya menggunakan eMMC KMRX kapasitas 4/32 GB, dan ini sesuai ya, terbaca RAM 4 GB dan ruang total 32 GB. Jadi kesimpulannya unit ini sudah selesai saya perbaiki. Untuk menyalakannya ya, tinggal kita repair untuk security-nya, karena ini IMEI masih tidak valid. Ini IMEI belum terisi ya. Ini baseband juga masih unknown, versi pita basis tidak diketahui. Saya lengkapi dulu keseluruhan part, lanjut masuk ke proses pengisian email. Ini sudah saya lengkapi, kita masuk ke proses pengisian email saja. Sebelumnya aktifkan dulu diag mode. Diag mode kita diag 558 ya, dan quality verification test, development, dan debugging port ini sudah aktif ya untuk diagnya. Kita tancapkan saja. Nah, ini sudah tertancap ke PC kembali. Nah, ini di UP Android Toolbox sudah terbaca.
klik OK saja, dan platformnya diisi Qualcomm ya, karena ini CPU Qualcomm. Dan untuk modelnya masukkan Y91 atau Y95 ya. Nah, kita masukkan email yang sudah terregistrasi. Email sudah masuk ya, klik write saja apakah dapat dituliskah untuk emailnya. Nah, ini file aja karena ini tidak dapat ditulis email. Langsung saja saya write KCN. Pastikan KCN dapat tertulis dengan sempurna ya. Meskipun hasilnya email akan tetap 0, tapi sinyal dapat digunakan ya, tetap aman dan dapat diupdate sampai ke versi yang terakhir. Write KCN selesai, saya reboot dulu unitnya ya. Langsung saya coba pasangkan kartu SIM, apakah sinyal sudah dapat munculkah. Ini kartu SIM sudah saya pasangkan, unit sudah bisa menyala kembali. Saya coba lihat emailnya, email pun ini 0 ya tapi email 0 sinyal akan tetap muncul, dan ini sinyal sudah keluar ya, 4G sudah muncul, artinya jaringan sudah normal. Untuk jaringan 8G ini muncul normal ya. Untuk suara saya coba cek, ini untuk earpiece normal, speaker utama normal. Untuk perekam video ini belum saya coba, cek. Oke, dan perekam video normal, dan mungkin unit ini sudah selesai saya perbaiki dan sudah siap untuk digunakan kembali ya. Jadi poinnya untuk kasus kerusakan di seri Vivo Y91 sampai Y95 yang menggunakan chipset Qualcomm, kalau rusak IC internal storage ataupun eMMC nya, jadi pergantian tidak dapat bisa dilakukan hanya mengganti eMMC nya saja. Pergantian harus dilakukan satu paket eMMC berikut CPU baru. Kalau eMMC nya boleh baru ataupun bekas, yang penting clean RPMB ya. Model ini beda sama MediaTek. Kalau MediaTek dipasang harus not clean RPMB biar tidak muncul test device limited. Kalau seri Qualcomm harus dipasang clean RPMB seperti itu. Untuk seri ini, bila mana kedepannya bermasalah lagi eMMC nya dan rusak lagi eMMC nya, bisa diganti hanya eMMC nya saja, seperti di seri Oppo A3s ya. Itu bila mana sudah melakukan pergantian CPU baru, kedepannya dapat dilakukan pergantian eMMC only tanpa harus mengganti CPU nya juga. Seperti itu aja. Dan untuk biaya mungkin lumayan mahal karena perbaikan di dua blok CPU dan eMMC ya. Jadi dipertimbangkan kalau yang punya unit seri ini, bila mana mendapati kerusakan eMMC sebelum diperbaiki, alangkah baiknya dipertimbangkan dulu karena selisih beda sedikit antara unit second dan perbaikan eMMC plus CPU ya. Seperti itu aja. Tapi kita puas dengan eMMC dan CPU baru, hasilnya akan bisa menjamin untuk keawetannya lagi. Beda lagi dengan yang beli secondan. Kalau secondan tidak dapat menjamin. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Perbaikan Vivo Y95 ini saya akhiri. Sekian dan terima kasih. eMMC, CPU,